Kisah Wali Paidi episode 1. Seorang wali dari Indonesia yang kemana-mana bawa rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Paidi adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia anak terakhir. Kakaknya yang pertama namanya Soleh. Dan sekarang dia jadi kiai di daerah Kediri. Punya pondok salaf kecil. Yang hanya ramai ketika bulan Ramadhan. Sudah menjadi budaya kalau bulan Ramadhan banyak santri dari pondok lain yang ngaji posoan hanya untuk menghatamkan beberapa kitab. Karena kalau ngaji pas bulan Ramadhan ngaji kitabnya super cepat yang bertujuan memang untuk menghatamkan bukan untuk kepahaman. Setiap tanggal 10 Arafah ada perkumpulan 40 wali di atas gunung di daerah Makkah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia. Dan setiap tahun mereka berkumpul di atas bukit di daerah Makkah ini, maaf tempat dirahasiakan. Yang datang ada yang terbang. Ada yang naik sajadah seperti Aladin. Ada yang muncul dari bumi. Ada yang naik burung. Ada yang celing tahu-tahu sudah di tempat. Acara tahunan ini, semacam reuni, dipimpin langsung oleh King of the King Sultanul Aulia. Gak pakai pohan, rajanya para wali yang setiap masa hanya satu orang di jagat seluruh alam semesta ini. Di atas bukit mulai terdengar dentuman-dentuman lantunan zikir yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit para malaikat berwujud awan ikut menyemarakkan acara reuni tahunan ini dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi berlantunkan takbir, tahmid dan tahlil alhamdulillah malaikat IKYONU. Tampak di kejauhan di bawah bukit ada orang yang tidak terlalu tua tampak tertatih-tatih dan sangat kesulitan mencoba menaiki bukit. Berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Seorang tua ini tampak sangat kesulitan menaiki bukit dengan tongkatnya dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku. Kadang dia berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya lalu melanjutkan menaiki bukit lagi setelah sampai di puncak tampak jelaslah orang ini. Gemuruh nafasnya masih tampak tersenggal-senggal kecapean. Pakaiannya biasa. Jubah putih yang agak kecoklatan agak kotor. Walaupun kelelahan. Wajahnya selalu tersenyum dari wajahnya bisa dikatakan orang ini gak gampang meremehkan orang lain. Tawadu dan sopan. Para wali menghentikan aktivitasnya setelah melihat kedatangan orang tua ini. Suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takzim. Ahlan wa sahlan ya Habibullah ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali. Keramatnya dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali. Tolong panggilkan Paidi Are Indonesia itu suruh ke sini, ucap Sang Sultanul Aulia kepada para wali di sela-sela kerumunan para wali. Muncullah seorang pemuda dengan jas layaknya tentara dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat kalau Paidi ini pemuda yang kocak. Dengan wajah cengar-cengir pemuda ini mendekati Sang Sultan Aulia dan mencium tangannya. Setelah wali Paidi ini menghadap, Sang Sultan ini berkata kepadanya, Paidi sini aku minta rokoknya dan tolong sekalian masak air buatkan kopi. Hehehe. Ternyata wali yang kemana-mana bawa rokok dan kopi hanya wali dari Indonesia. Bersambung. Kisah Wali Paidi episode 2. Wali Paidi belajar ilmu melipat bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehabis dari pertemuan di Makkah, Wali Paidi kembali lagi ke Indonesia. Wali Paidi pingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya wali dari India Nasir Khan. Yaitu ilmu melipat bumi. Teman Wali Paidi ini memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya. Bahkan biksu dari Tibet banyak yang masuk Islam, setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini. Ketika berangkat ke Makkah Wali Paidi nunut temannya dari India ini. Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangannya lalu tiba-tiba saja celing. Wali Paidi dan temannya Nasir Khan sudah berada di Makkah di atas bukit tempat pertemuan dan karena kasihan Wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada Wali Paidi. Supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang Wali Paidi tidak repot mencari tunutan lagi. Wali Paidi memejamkan matanya dan mulutnya mulai berkomat kamit membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba tubuh Wali Paidi terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es.
Wali Paidi membuka matanya tampak di depannya bukit yang tertutup es. Dia melihat ke bawah. Bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini? Batin Wali Paidi. Wali Paidi berdiri. Melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi tiada orang sama sekali. Lama-lama Wali Paidi mendengar ada orang yang bersenandung membaca solawat. Wali Paidi dengan langkah perlahan-lahan mengikuti asal suara senandung solawat tersebut. Dan tampaklah di depannya beruang besar putih. Membungkuk di tepi sungai mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu bukan manusia tapi beruang putih ini. Wali Paidi berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada Wali Paidi dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum." Ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi dengan perasaan kaget dan heran. "Kamu Wali Paidi ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini. Namanya Wali Paidi." Ucap beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapatnya, beruang putih itu melanjutkan berkata lagi. "Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa orang belajar itu tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut lalu pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam 1000 bahasa. Wali Paidi mendongak ke atas melihat posisi matahari. Ternyata dia kesasar ke kutub selatan. Dan bertemu beruang putih yang bisa bicara. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Wali Paidi mulai merapal doanya kembali dan celing. Wali Paidi membuka matanya kembali. Dan betapa kagetnya Wali Paidi ketika membuka matanya, tampak di sekelilingnya banyak orang berlarian dengan memakai baju gamis selutut dengan memakai surban. Tampak di tangan mereka senjata AK-47. Terdengar suara bising peluru berseliweran. "Aduh. Kesasar lagi aku ini. Tadi kesasar ke kutub selatan. Sekarang kesasar lagi ke Afghanistan. Wes kok gak kesasar ke Hollywood saja?" Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Wali Paidi tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Memang di negara yang dikuasai Taliban ini bukan operasi helm yang dilakukan di sana tapi operasi jenggot. Kalau ada laki-laki yang tidak berjenggot maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari ke tempat yang sepi. Wali Paidi tidak suka dengan peperangan. Wali Paidi memutuskan untuk langsung pergi saja. Setelah menemukan tempat yang sepi, Wali Paidi mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Wali Paidi. Wali Paidi membatin mudah-mudahan tidak kesasar lagi. Wali Paidi membuka matanya perlahan-lahan, tampak di depannya rumah yang terbuat dari kayu. Persis rumah para transmigrasi di luar pulau. Tidak lama kemudian keluarlah seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung, melambaikan tangannya memanggil Wali Paidi. Wali Paidi teringat dengan orang tua ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi, Pahat Malaysia. Yang kemarin juga ikut pertemuan di Makkah. Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi. Batin Wali Paidi. Wali Paidi melangkahkan kakinya mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat beberapa tahun yang lalu ketika Sayyid Maliki dari Makkah mau berkunjung ke dalamnya Habib Ali ini. Di dalam perjalanan Sayyid Maliki ini tiba-tiba merasakan kangen yang amat sangat terhadap datuknya baginda Nabi Muhammad. Setelah sampai di depan dalam Habib Ali hanya menyuruh masuk Sayyid Maliki. Sedang rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian Sayyid Maliki keluar dengan beruraikan air mata. Sayyid Maliki menangis terseduh-seduh. "Sudah terobati kangenku," ucap Sayyid Maliki dengan masih menangis. Ternyata ketika Sayyid Maliki masuk ke dalamnya Habib Ali, Sayyid Maliki dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad. "Subhanallah. Mari masuk nak. Jangan melamun saja," ucap Habib Ali. "Inggih Mbah," jawab Wali Paidi. Lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke dalam. "Kamu memang gak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi. Jadi nanti gak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia," kata Habib Ali. "Inggih Mbah," jawab Wali Paidi. "Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat,
Kamu bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gandrungi itu. Goda Habib Ali. Hahaha. Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengar godaan Habib Ali ini. Setelah makan bersama, Wali Paidi pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi mengantarkannya keluar dari dalam. Ingat perintah Sang Sultan Nakpaidi. Setelah sampai ke rumah segeralah ke Gunung Arjuna untuk kholwat di sana. Inggih Mbah, jawab Wali Paidi. Setelah mencium tangan Habib Ali, Wali Paidi beranjak pergi ke bandara. Naik pesawat pulang ke Indonesia. Kisah Wali Paidi episode 3. Wali Paidi memporak-porandakan istana jin di Gunung Arjuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna sesuai perintah Sang Sultanul Aulia. Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan mulai Jisamsu. Gudang garam dan jarum super sudah lengkap. Tidak ketinggalan kopi satu black juga di bawahnya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultanul Aulia. Pada hari yang ketujuh sejak pendakian, Wali Paidi akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil tertutup ilalang tapi dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja yang kemungkinan oleh yang punya gua ini dulu dipakai untuk sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut. Dan pergi menuju ke mata air untuk mandi dan berwudhu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat dan otomatis. Pengetahuan ruhani Wali Paidi semakin bertambah. Hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah. Nur basyirohnya semakin terang benderang. Setelah berwudhu, Wali Paidi ini melakukan sholat di atas batu yang mirip meja itu. Beratus-ratus rokaat tanpa terasa telah berlalu dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok. Wali Paidi turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan dan rokok Jisamsu refill sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya Wali Paidi ini ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya tapi tetap aja korek tidak ditemukan. Waduh ciloko iki. Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu black yang aromanya begitu harum dan berpres-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes, muspro KB iki. Kok bisa koreknya gak ke bawah? Kata Wali Paidi mulai kesal. 1-2 hari dilalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok dan pada hari yang ketiga Wali Paidi mulai tidak tahan. Hatinya semeblak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca hizib. Semua hizib ia kerahkan dan setelah membaca Asyifa, 3 kali Wali Paidi ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya. Dan biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas. Terlihat Wali Paidi segerombolan jin di luar gua sebelah kiri. Kira-kira 10 meter dari mulut gua. Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang tampak ketakutan. Ada yang punya korek api? Tanya Wali Paidi kepada bangsa jin. Kami gak punya, jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat para jin tersebut. Para jin lari tunggang langgang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya setiap tempat yang ada jinnya didatangi oleh Wali Paidi ini dan kalau ditanya jawabannya gak punya korek api maka Wali Paidi ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna. Melihat sepak terjang Wali Paidi ini. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Nama Wali Paidi menjadi terkenal menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah Wali Paidi ini di pusat kerajaan bangsa jin. Ketika sampai di gerbang kerajaan, Wali Paidi disambut oleh 2 prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paidi.
dan mengantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit jin ini melihat Wali Paidi. Dengan suara tergagap-gagap prajurit ini mempersilahkan kepada Wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Setelah Wali Paidi masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasananya. Menyambut langsung Wali Paidi dan mempersilahkan Wali Paidi untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut Raja Ismoyo ini bertanya, "Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari? Sehingga Tuan murka begini. Mungkin hamba bisa membantu." Wali Paidi menjawab, "Aku mencari korek. Apakah Anda punya?" Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat bersiap kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Bersambung. Wali Paidi episode 4. Wali Paidi mengislamkan seluruh jin di Gunung Arjuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keringat yang berbau kemenyan keluar dari pori-pori para prajurit Raja Jin yakni Raja Ismoyo. Suasana tegang masih sangat terasa. Saking tegangnya ada prajurit yang terkencing-kencing di celana. "Hehehe, Tuan Wali. Buat apakah korek tersebut kalau hamba boleh tahu?" tanya Raja Ismoyo. "Buat menyalakan ini dan membuat ini," jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. "Hanya untuk itu?" tanya Raja Ismoyo heran. "Ya, hanya untuk ini," jawab Wali Paidi singkat. Raja Ismoyo membatin dalam hati. Wali ini aneh. Masak hanya gara-gara pingin ngerokok dan ngopi aja dia telah menghancurkan kerajaanku. Dasar Wali Semprul, namaku Paidi bukan Semprul, sahut Wali Paidi. "Ah, maaf Tuan. Ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba." Raja Ismoyo mulai takut dan heran. "Terus, gimana sampeyan punya korek apa tidak?" tanya Wali Paidi lagi. "Kalau hanya untuk menyalakan itu, pakai ini aja Tuan," jawab Raja Ismoyo sambil menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. "Masya Allah. Kalian kan memang terbuat dari api." "Maaf baru ingat hehehe," jawab Wali Paidi sambil cengengesan. Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo. Mengeluarkan sebatang rokok Jisamsu refillnya dan mulai menghisap rokoknya. Allah. Allah, begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, "Buatkan kopi buat Tuan Wali ini." Perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan kepada panglimanya. "Jangan manis-manis ya." Wali Paidi berpesan kerajaan Raja Ismoyo ini yang terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paidi. "Sampeyan tidak merokok?" tanya Wali Paidi. "Tidak," jawab sang raja. "Apakah sampeyan jin Muhammadiyah?" tanya Wali Paidi lagi. "Saya tidak mengerti maksud Tuan," jawab Raja Ismoyo heran. "Maaf. Agama sampeyan apa?" tanya Wali Paidi. "Saya tidak beragama," jawab Raja Ismoyo. "Oh, begitu," gumam Wali Paidi. Keduanya lalu terdiam agak lama. "Maaf Tuan. Wirid apa yang Tuan baca? Sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya?" tanya Raja Ismoyo penasaran. "Hizib dan solawat," jawab Wali Paidi. "Maukah Tuan mengajarkan kepada saya?" pinta Raja Ismoyo. "Ya, boleh. Tapi sampeyan harus masuk Islam dulu," jawab Wali Paidi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya. Memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap Balai Agung Istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat. Bahkan sampai meluber keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi diikuti seluruh rakyatnya.
Kami dengan sukarela siap masuk Islam. Mengikuti agama Tuan, kata Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. Baiklah. Ikuti apa yang aku ucapkan, kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadat diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat. Para bangsa jin ini menggema ke seluruh Gunung Arjuna, bahkan seluruh hewan di Gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara. Mendengarkan ucapan syahadat ini, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Paidi mengajarkan pada mereka apa itu Islam dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya Wali Paidi tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir, dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. Kami masih butuh pencerahan dari Tuan. Sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi, pinta Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari, kata Wali Paidi, dan dengan tersenyum Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo, sambil berkata, ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus. Ucapkan Allah, Allah, secara berkesinambungan. Dalam keadaan apapun teruslah berzikir, dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudhu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci. Terima kasih Tuan. Pesan Tuan akan kami laksanakan, jawab Raja Ismoyo dengan tazim. Kalau hatimu sudah bisa berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu, kata Wali Paidi. Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismoyo. Hahaha. Jangan sekali-kali punya niat pingin menjadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu. Berzikirlah karena Allah. Jangan ada niatan yang lain, jelas Wali Paidi. Setelah menghisap rokoknya Wali Paidi berkata lagi. Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini, dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia. Jelas Wali Paidi lagi. Oh begitu. Kalau Allah menghendaki begitu, kami sangat ridho dengan keputusan Allah tersebut, jawab Raja Ismoyo mangut-mangut. Kalau boleh tahu Tuan ini wali yang bagaimana? Tanya Raja Ismoyo selanjutnya. Aku adalah wali abdal, wali pengganti. Kalau istilah dalam sepak bola sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah. Aku dulu hanya seorang abdi, seorang kiai. Tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal, akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya, terang Wali Paidi. Jadi wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang? Tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat. Iya. Jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama. Karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat. Karena di mata Allah derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya titel yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi, guna untuk mengatur dan menata manusia. Dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali, jawab Wali Paidi. Terima kasih Tuan. Mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang manfaat, ucap Raja Ismoyo. Akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismoyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya, rakyatku semuanya, nanti atau kapanpun, kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini, berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu. Jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini. Demi menghormati guru kita Wali Paidi, titah paduka akan kami laksanakan.
Jawab mereka serempak. Bersambung. Kisah Wali Paidi episode 5. Arti sebutan nama Paidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi tukang minyak. Sekitar jam 1 siang Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat asyar sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem ikro dan kiraati, langgar Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke TPQ yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode ikro maupun kiroati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah, semacam ijazah, tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya di langgar Wali Paidi ini, metode yang digunakan tetap memakai metode lama yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak nisyahadah tidak boleh mengajar dengan memakai metode ikro maupun kiroati dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi. Karena di langgar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang. Mereka bebas dari biaya apapun. Malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini. Menjelang maghrib datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Torikoh yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. Nak carilah kiai di daerah ini namanya Ali Firdaus tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi orang yang memberi faedah. Umurnya seumuran denganmu. Dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat. Tiba-tiba ia sudah berada di Makkah dan sholat di hadapan Ka'bah. Dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya. Dan disuruh mencari Kiai Ali atau Kiai Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya-tanya KPD orang-orang di manakah rumah Kiai Paidi. Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi. Yang ada Kang Paidi seorang penjual minyak wangi. Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. Baiklah. Di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu? Tanya pemuda ini. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya keren gurunya JG bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi. Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi? Benar nak. Dia ada di langgar itu. Sedang ngimami sholat maghrib, jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. Terima kasih Bu. Jawab pemuda ini sambil menuju ke langgar guna sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu pemuda ini masuk ke langgar sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf
Ain, menjadi. Enggak, Robil, alamin menjadi Robil ngalamin. Gimana mau husu dan diterima sholatnya wong bacanya aja udah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya? Gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya. Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah dan sehabis sholat sunnah Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. Assalamualaikum. Salam pemuda ini. Waalaikumsalam. Jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi. Pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal-hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran. Kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menakjubkan padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah. Kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini. Dan dalam hati pemuda ini berkata, Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Bersambung. Kisah Wali Paidi episode 6. Wali Paidi membukakan tabir pemuda yang ditipu iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda santri Torikot ini hanya diam. Tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening. Hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. Monggo kopi nekang. Dan ini rokoknya. Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok Ji Samsunya. Ia terima kasih. Setelah menyeruput kopinya pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid? Tanya Wali Paidi. Alhamdulillah baik-baik saja jawab pemuda ini. Nanti sehabis sholat isya, kamu zikir aja di musola sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing. Kamu bacalah haula wala quwata illa billah 3x pesan Wali Paid. Iya Mas Paidi. Jawab pemuda ini. Tidak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang. Menunjukkan kalau waktu sholat isya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudhu mereka bertiga masuk ke musola menunggu Wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musola dan mempersilahkan pemuda Torikot ini untuk ngimami sholat isya. Tapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah sholat isya berjamaah. Pemuda Toriko ini sholat tepat di belakang Wali Paidi. Jadi pemuda ini dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi. Tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib tadi. Sambil membaca Fatihah pemuda ini mulai mengajak hatinya berzikir. Allah, Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya. Suara hiruk-pikuk di sekitar musola mulai hilang. Suasana menjadi hening yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertajwid berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam barulah pemuda ini seakan tersadar kembali lagi ke dunia. Setelah membaca wirid seperti pada umumnya Wali Paidi mundur. Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat Wali Paidi mendekati pemuda Torikot ini sampeyan di sini aja. Dan mulailah berzikir seperti yang sampeyan lakukan kata Wali Paidi. Iya Mas Paidi jawab pemuda ini singkat ingat pesan saya tadi kata Wali Paidi lagi pemuda ini mengganggu. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar. Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda Torikot ini lalu duduk bersila. Dan memulai membaca surat Al-Fatihah. Tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan diteruskan tawasul kepada guru-gurunya. Setelahnya barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama-kelamaan suasana mulai berubah.
Angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Satu persatu benda-benda yang berada di dalam musola mulai hilang satu persatu. Bahkan dirinya juga terasa ikut hilang. Beriringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini, tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil. Hanya cahaya ini yang tampak karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini. Dan dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya. Dan tampaklah dengan jelas di depan pemuda ini bangunan segi empat yang tertutup kain hitam yang di sekelilingnya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Makkah. Di dalam Masjidil Haram pemuda ini membatin. Benarkah aku ini sekarang berada di Masjid Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid. Ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan batin pemuda ini lagi. Lalu pemuda ini berdiri melihat lalu lalang orang-orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian putih saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian duduklah pemuda ini dan mulai membaca la haula wala quwata illa billah. Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang. Bumi Makkah serasa bergoncang, seakan kena gempa, dan tanpa bisa dicegah tubuh pemuda Torikot ini terguling-guling. Suasana menjadi gelap. Tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Pemuda ini mulai membuka matanya. Betapa kaget dirinya. Ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah. Tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram ternyata tempat pembuangan sampah. Bersambung. Kisah Wali Paidi episode 7. Tips supaya cepat naik haji menurut Wali Paidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari bersama Wali Paidi, si murid Toriko ini menghadap kepada guru mursyidnya guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ dengan berkata, "Kang, sampeyan udah ditunggu Mas Yai di depan musola pondok." "Loh, Yai sudah menunggu toh?" jawab si murid. "Iya Kang. Tadi kira-kira setengah jam yang lalu aku disuruh Mas Yai membuat 2 kopi dan beliau berpesan. Setelah membuat kopi tolong taruh di depan musola dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena dulurmu akan datang." Terang kawan si murid mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma satu daun pintunya dengan ukuran 1 meter kali 2 meter terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu Mbah Yai yang mengatakan, "Nak, jangan dipugar pintu gerbang itu. Biarlah seperti itu saja. Biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut Abah Yai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai sudah duduk sambil merokok di depan musola pondok. Dan di depannya ada 2 cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada Mas Yai, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mas Yai. Setelah mencium tangan gurunya si murid ini duduk di depan Mas Yai sedang kawannya pergi tidak ikut duduk dengannya karena yang dipanggil Mas Yai bukan dia. Inilah adab seorang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya, "Yai, ketika sholat dulu, saya mendengar bacaan Wali Paidi itu tidak sempurna tapi lama-kelamaan suara Wali Paidi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu. Apa maksud semua itu?" Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam Mas Yai ini berkata,
Kamu kan jelas pernah mendengar. Kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu. Sesungguhnya kuping yang kamu pakai untuk mendengar itu kupingnya Gusti Allah. Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai maka terdengar seperti itu jadi terdengar tidak sempurna menurutmu. Tapi di hadapan Allah bacaan Kang Paidi ini begitu merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa. Akan tercium sangat busuk kalau menciumnya itu dengan hidung kita sendiri. Si murid ini bertanya lagi. Apakah Kang Paidi ini juga orang Thorikoh? Iya. Dia murid abahku. Kang Paidi ini sebelum masuk Thorikoh perilakunya sudah sangat berthorikoh. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang awur-awuran itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya Kang Paidi ini orang yang tidak punya suudzon kepada orang lain. Kepada siapapun orangnya baik anak kecil maupun maling. Kang Paidi ini tetap husnuzon. Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi. Jawab Mas Yai, tapi mengapa bukan Yai sendiri yang mengatakan kepada saya kalau selama ini tempat yang saya kira maka itu sebenarnya tempat pembuangan sampah? Tanya si murid lagi hahaha. Itu memang tugasnya Kang Paidi. Dan lagi, tempat pembuangan sampah itu kan dekat dengan musola Kang Paidi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana. Sedangkan TPA itu jauh dari sini. Di tempat lain Wali Paidi sedang kedatangan seorang tamu yang pingin sekali bisa berangkat haji. Kang, saya ingin sekali bisa berangkat haji. Tolong saya dikasih amalan yang bisa membuat saya bisa berangkat haji. Pinta orang tersebut, saya tidak bisa. Coba sampeyan minta kepada Yai, yang lebih mengerti soal itu. Saya ini orang bodoh. Jawab Wali Paidi. Tidak Kang. Saya tidak keliru keren saya bermimpi kalau sampeyanlah yang bisa menunjukkan jalan tersebut. Bantah orang tersebut, baiklah. Kalau sampeyan memaksa. Sehabis sholat subuh sampeyan baca surat Yasin sebanyak 7 kali. Kalau ada apa-apa sampeyan kesini lagi. Jawab Wali Paidi setelah orang tersebut membacanya selama 1 bulan tapi tidak terjadi apa-apa. Orang ini kembali kepada Wali Paidi tidak ada apa-apa Kang. Kata orang yang kepingin haji ini, kalau gitu bacaan surat Yasinnya ditambah surat Waqiah sebanyak 7 kali. Nanti kalau ada apa-apa sampeyan kesini lagi. Kata Wali Paidi setelah dibaca selama 1 bulan surat Yasin dan surat Waqiah ini tetap tidak mengeluarkan tanda apa-apa. Akhirnya orang ini kembali lagi ke Wali Paidi. Masih belum ada tanda apa-apa Kang kata orang yang kepingin haji. Wali Paidi terdiam dan memejamkan matanya sebentar selanjutnya dengan mantap dia berkata kepada orang tersebut, kalau begitu, tambah lagi dengan surat tanah. Pasti sebentar lagi sampeyan akan berangkat haji. Hahaha orang yang kepingin haji ini tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Wali Paidi. Anu Kang, katanya para kiai. Haji itu tidak hanya ibadah ruhani saja tapi juga ibadah jasadi terutama ibadah dengan bondo atau duit. Jawab Wali Paidi dengan mimik serius tapi terlihat lucu. Kisah Wali Paidi episode 8. Wali Paidi bertemu Nabi Khidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Paidi menyusuri jalan. Pergi tanpa arah dan tujuan. Dia hanya berjalan dan berjalan. Lupa akan makan dan minum. Wali Paidi pingin menghindari orang-orang yang mulai tahu kedudukannya. Mulai banyak orang sekarang yang memanggilnya Gus, memanggilnya Kiai bahkan ada yang terang-terangan menggangilnya sang wali. Kehidupan Wali Paidi sekarang tampak ramai. Ada saja orang yang memerlukan bantuannya. Soal jodoh, soal penglaris dan ada juga yang hanya minta barokah doa dan yang paling berat ada yang minta diakui murid. Wali Paidi merasa terusik. Dia kepingin merasakan kehidupannya yang dulu. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual minyak wangi. Dengan pengajar alif-alif fan di musola kecilnya dan sekarang banyak orang yang berlomba-lomba pingin membangun musolanya. Wali Paidi pingin menghindari itu semua.
Dia jengah akan semua pujian yang dialamatkan pada dirinya. Lebih-lebih akan datangnya malaikat yang mengunjunginya baru-baru ini. Wali Paidi mulai memasuki hutan belantara. Dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai. Dia mendekati bibir sungai. Dilihatnya airnya begitu jernih. Dia menunduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya. Lalu Wali Paidi memperbarui wudunya. Karena Wali Paidi ini diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan suci atau punya wudhu atau bahasa ngaji sakparan-parannya. Daimul wudhu. Setelah wudhu Wali Paidi baru sadar kalau ada orang yang agak jauh di sampingnya. Orang itu sedang memancing. Wali Paidi mendekati orang itu. Dia merasa orang itu bukan orang sembarangan. Melihat wajah dan tiba-tiba aja hati Wali Paidi semakin tentram ketika melihat orang ini. Wali Paidi mau mengucapkan salam tapi kedahuluan orang tersebut. Assalamualaikum Kang Paidi. Ucap orang itu. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu siapakah Anda? Tanya Wali Paidi keheranan. Untuk saat ini namaku Syukron Fahmi. Jawab orang itu. Wali Paidi terdiam. Dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang tersebut. Dan tiba-tiba saja sikap Wali Paidi berubah dengan sendirinya tanpa ia sadari. Wali Paidi bersikap seakan menghadapi gurunya. Kang Paidi sampeyan tidak seharusnya menghindari semua itu. Pujian-pujian itu adalah ujian buatmu. Ujian yang berupa pujian itu lebih berat dari penghinaan. Allah mau meningkatkan derajat sampeyan. Ucap orang itu. Wali Paidi semakin menunduk. Ternyata orang yang sedang memancing ini tahu akan keadaan dirinya. Kang Paidi. Dengan menghindari pujian-pujian itu sama saja sampeyan menafikan kekuatan Allah. Karena Sempin merasa tidak mampu. Padahal Allah lah yang memberi kekuatan. Kata orang itu lagi. Wali Paidi hanya bisa diam dan semakin menunduk. Air mata mulai meleleh dari matanya. Ingat. La haula wala quwata illa billah. Merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh. Itu sudah syirik khafi bagi orang setingkat sampeyan. Karena Allah yang memberi kekuatan. Allah meliputi segalanya. Wali Paidi menangis sesungguhkan. Dia yakin orang yang di depannya adalah Nabi Nabiullah Khidir alaihi salam. Dia ingin bersalaman dengannya untuk memastikannya. Setelah menangisnya agak reda, Wali Paidi mengangkat wajahnya dan mau bersalaman dengan orang itu tapi orang yang mengaku bernama Syukron Fahmi sudah hilang dokter hadapannya. Setelah bertemu sosok yang mengaku bernama Syukron Fahmi, Wali Paidi masih terdiam dalam duduknya. Masih terngiang-ngiang ucapan sosok misterius yang menggugah jiwanya itu. Wali Paidi berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan sholat. Setelah salam, Wali Paidi berdiri lagi dan melakukan sholat lagi. Begitu terus sampai malam kira-kira sekitar jam 9 malam. Wali Paidi berhenti dan melanjutkan dengan melakukan wirid. Dia duduk bersila. Memusatkan pikirannya. Membuang jauh-jauh pikiran-pikiran tentang dunia. Menggerakkan hatinya untuk berzikir sir. Dan entah berapa lama hal ini terjadi. Dan kemudian Wali Paidi merasakan alam di sekitarnya begitu hampa. Tidak ada suara. Semua yang berada di sekitarnya jadi hitam gelap gulita. Wali Paidi seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak mengitari alam yang hitam pekat ini. Setelah berkeliling tampak di depannya ada dua sosok manusia yang sedang duduk seperti duduknya orang tahiyat. Dan berdiri di samping keduanya sosok berjubah putih yang bercahaya lamat-lamat. Wali Paidi mengenali salah satu sosok yang duduk di depannya tersebut. Tidak salah lagi. Beliau adalah Imam Ghazali Mujtahid Islam. Batin Wali Paidi. Lalu Wali Paidi melihat sosok baju putih itu maju ke depan dan berkata kepada sesuatu yang di depannya. Sesuatu yang tidak terlihat, Gusti. Bagaimana menurut jenengan terhadap kedua kekasihmu ini yakni Nabi Musa dan Al-Ghazali? Tanya sosok putih itu lalu ada suara yang mengatakan, Musa dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati.
Tapi aku lebih suka terhadap Al-Ghazali karena dia dengan izinku pula bisa menghidupkan hati hamba-hambaku yang telah mati. Banyak menghilangkan kebodohan dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku. Lalu ketiga sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paidi lalu lamat-lamat terdengarlah azan subuh. Sedikit demi sedikit alam mulai terlihat kembali. Setelah sholat, Wali Paidi bangkit dan kembali pulang. Bersambung. Kisah Wali Paidi episode 9. Wali Paidi berjoget di Taman Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Paidi berpenampilan lain dari biasanya. Dia tampil gaul sekali. Memakai sepatu UNKL 347. Celana jeans pensil Airplane System. Dan kaos merek Spilis Infection. Walaupun semua pakaiannya ini pemberian dari adik Mas Kiai Mursyid yang kebetulan buka toko pakaian distro dan dengan memakai kacamata BL hitam Invictus. Wali Paidi berangkat untuk memenuhi undangan Mas Kiai Mursyid dalam rangka tasyakuran dan pembukaan toko onderdil barunya. Yang mana semua barangnya langsung didatangkan dari luar negeri. Mas Kiai Mursyid ini kalau bisnis memang tidak mau setengah-setengah. Sekali terjun beliau langsung menyelam sekalian. Sekitar jam 09.00 pagi Wali Paidi sudah sampai di toko Mas Kiai Mursyid. Tampak terop yang mewah yang tidak begitu besar berada di depan toko. Di bawah terop sudah berjajar rapi kursi yang terbungkus kain putih yang sebagian besar sudah terisi. Di depan terop ada geladak kecil yang juga tertutup kain putih yang di atasnya ada karpet merah yang di sebelah kirinya ada piano semacam elektone. Musik barat slow rock berkumandang mulai awal acara. Yang unik. Ada sebagian tamu yang datang memakai kopiah dan sarung sedang tamu lainnya berpakaian ala eksekutif muda. Memang Mas Kiai Mursyid ini mengundang seluruh pelaku bisnis di dalam kota dan sebagian dari luar daerah. Mas Kiai Mursyid ini menyeting acara pada pembukaan tokonya ini dengan model seperti acara pembukaan toko onderdil pada umumnya tidak seperti acara yang biasa dilakukan seorang kiai di kalangan pesantren apalagi Mas Kiai ini adalah seorang mursyid. Wali Paidi tidak langsung duduk di tempat acara, tapi langsung menuju dapur umum mencari kopi. Setelah dapat kopi Wali Paidi duduk di pojok toko. Mengeluarkan sebatang rokoknya sambil menunggu kedatangan Mas Kiai Mursyid. Sambil menyedot rokok Mas Nawastulasa Waruba, Wali Paidi mengawasi semua tamu yang datang. Wali Paidi tersenyum kecil ketika melihat kekikukan para tamu yang memakai kopiah dan sarung itu. Mereka tampak rikuh duduk dikelilingi para tamu yang berpenampilan beda dari mereka dan di tempat yang acaranya tidak diduga oleh mereka sebelumnya. Dari arah belakang datanglah seorang pemuda yang penampilannya seperti Wali Paidi ini. Menghampiri dan duduk di samping Wali Paidi. Pemuda ini adalah adik Mas Kiai Mursyid. Udah lama Kang? Tanya pemuda ini setelah mereka bersalaman. Ngak, barusan aja datang. Jawab Wali Paidi. Sebelum Wali Paidi bertanya soal tamu yang berkopiah dan sarungan itu. Adik Mas Kiai Mursyid ini sudah menjelaskan kepada Wali Paidi tentang mereka nganukang. Sebenarnya Mas Kiai Mursyid meminta bantuan kepada Kiai Ahmad untuk mendatangkan santri. Santrinya untuk datang ke sini guna membantu bagian akomodasi, bagian angkat-angkat meja, tapi terjadi salah paham. Ternyata yang dikirim Kiai Ahmad ke sini adalah para ustadz dan penggede-penggede thorikoh. Dikiranya Mas Kiai Mursyid mengadakan acara kumpulan thorikoh. Jadinya ya seperti ini hehehe. Adik Mas Kiai Mursyid menjelaskan kepada Wali Paidi. Oh begitu toh ceritanya. Jawab Wali Paidi. Tidak lama kemudian datanglah Mas Kiai Mursyid dengan bercelana jeans diiringi cewek-cewek cantik yang berpakaian minim. Tampak seksi-seksi dan mulus-mulus. Mereka ini para sales promotion girl yang didatangkan Mas Kiai Mursyid untuk mengisi dicari pembukaan tokonya ini. Para tamu bertepuk tangan menyambut kedatangan Mas Kiai Mursyid ini. Kecuali para tamu yang berkopiah dan sarungan. Mereka hanya melongo dan terheran-heran melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid ini.
memakai jeans dan dikelilingi cewek-cewek cantik. Di hati sebagian para penggede-penggede Toriko ini mulai timbul keraguan atas kemursyidan Mas Kiai ini. Dan memang para penggede-penggede Toriko ini sebagian besar dulunya adalah murid abahnya. Setelah acara seremonial dimulai dan peresmian atas dibukanya toko onderdil ini sudah dilakukan, tibalah waktu hiburan. Musik mulai mengalun lagi dan yang lebih menggeparkan. Mas Kiai Mursyid ini tampil di panggung mini berjoget ria bersama para sales promotion girl yang berjumlah 15 orang ini. Para penggede-penggede Toriko semakin melongo melihat Mursyid mereka berjoget dan bersenda gurau dengan para sales promotion girl yang rata cantik dan seksi ini. Wali Paidi hanya tersenyum melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid. Wali Paidi melihat di antara sales promotion girl ini ada satu yang wajahnya sangat mirip dengan Mulan Jamila. Wali Paidi hanya membatin, ada aja Mas Kiai Mursyid ini. Tiba-tiba Mas Kiai Mursyid ini turun dokter panggung mini dan menghampiri Wali Paidi. Selanjutnya menggandeng tangan Wali Paidi. Ditarik ikut dan diajak joget di atas panggung mini dan Mas Kiai Mursyid ini menggandengkan Wali Paidi dengan cewek yang wajahnya mirip dengan Mulan Jamila itu. Ketika Wali Paidi memegang tangan cewek yang sangat mirip Mulan Jamila ini, detak zikir jantung Wali Paidi semakin kencang. Dari tangan cewek ini terdengar kalimat, "Ya Latif, ya Latif, ya Latif." Dan dari paha dan pantat si cewek keluar kalimat, "Ya Jamal, ya Jamal." Dari seluruh anggota badan si cewek ini mengeluarkan kalimat-kalimat Asmaul Husna. Wali Paidi seakan berjoget di taman surga. Musik dan suasana berubah seperti di surga. Bunga-bunga yang indah bermunculan di sekitar taman harum semerbak mewangi. Wali Paidi berjoget berputar-putar mengikuti alunan musik yang begitu indah. Wali Paidi baru tersadar ketika mendengar suara Mas Kiai Mursyid. "Wes Kang, ayo balik ke dunia lagi. Jangan di surga terus, ini acara jualan onderdil belum selesai. Hehehe." Bersambung. Kisah Wali Paidi episode 10. Wali Paidi dirampok preman terminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehabis dari acara peresmian toko Mas Kiai Mursyid, Wali Paidi pamit pulang. Sebenarnya uang Wali Paidi ini sudah habis sama sekali dikasihkan kepada tamu-tamu Mas Kiai Mursyid yang bersarung dan berpeci itu. Sebagai uang kaget. Kaget atas acara yang begitu menghebohkan. Mas Kiai Mursyid yang tahu kalau Wali Paidi ini kehabisan uang malah menggodanya. Ketika Wali Paidi pamit padanya, "Kang, duit sampeyan kan masih banyak. Jadi aku wes gak usah nyangoni. Ini garam aja sampeyan bawa," ucap Mas Yai Mursyid. "Hehehe. Ya Mas Yai, terima kasih," ucap Wali Paidi. Memang mulai Mbah Yai, Abah Yai sampai Mas Yai Mursyid ini garam adalah cenderamata pondok beliau-beliau ini. Garam suwuk ini bisa digunakan untuk apa saja. Mengobati penyakit dohir maupun batin. Dan masih banyak kegunaan lainnya, tinggal niatnya apa bagi yang menggunakannya. Adik Mas Kiai Mursyid menawarkan untuk mengantar Wali Paidi ke terminal tapi Wali tidak mau. "Saya jalan kaki saja sambil jalan-jalan menikmati pemandangan," ucap Wali Paidi kepada adik Mas Kiai Mursyid. Setelah bersalam-salaman Wali Paidi pamit dan meneruskan berjalan ke arah terminal. Zikir selalu menyertai setiap langkah Wali Paidi ini. Ketika Wali Paidi melintasi jalan di pinggir alun-alun, ada segerombolan pemuda yang mengawasi Wali Paidi. Dengan tersenyum Wali Paidi meneruskan langkahnya. Wali Paidi sebenarnya sudah tahu kalau sebentar lagi dia akan dicegat dan dipala dimintai duit oleh mereka. Ini yang jadi ganjalan hati Wali Paidi. Karena dia sudah gak punya uang sama sekali. Dia akan malu sekali karena tidak bisa memberi kepada orang yang meminta. Kasihan mereka kalau sampai tidak mendapatkan uang dariku, batin Wali Paidi. Wali Paidi berusaha menghindar karena malu. Dia menyeberang jalan berusaha menghindari mereka tapi gerombolan pemuda ini mengikutinya dan satu orang maju ke depan mencegat Wali Paidi. "Duit! Serahkan duitmu! Ayo cepat!"
Ucap pemuda itu yang rupanya pimpinan gerombolan ini. Wali Paidi dengan tersenyum membuka kacamata hitamnya dan melihat satu persatu para pemuda gerombolan ini. Di kaos pimpinan gerombolan ini ada simbol hati yang bersinar yang bertuliskan SH. Mereka yang melihat Wali Paidi yang begitu tenang jadi keder. Dan mereka heran melihat ketenangan dan tampak tidak ada ketakutan sama sekali di wajah Wali Paidi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya aku tidak punya uang sama sekali. Maaf aku membuat kalian kecewa. Uangku sudah habis kukasihkan kepada orang lain, ucap Wali Paidi kepada ketua gerombolan ini. Ketua gerombolan ini hatinya jadi bergetar ketika melihat tatapan mata Wali Paidi yang begitu teduh. Hati pemuda ini jadi damai. Dan tanpa disadari mata pemuda ini mulai berkaca-kaca. Pemuda ini mulai teringat dengan dosa-dosanya selama ini. Pemuda ini juga tidak tahu mengapa hatinya begitu terenyuh dan teringat dengan masa lalunya, teringat dengan pesan-pesan gurunya dahulu. Kawanan gerombolan ini juga ikut terdiam melihat pimpinan mereka diam tak bergerak sama sekali. Mereka jadi heran. Biasanya Mas Gohel, yang nama aslinya Soleh ini, kalau ada orang dimintai duit tapi tidak memberi langsung dipukulinya sampai ke lengan, tapi sekarang tidak bergerak menghadapi pemuda ini. Saya tidak bisa memberi apa-apa. Ini ada garam kalau sampeyan mau. Katanya ibu sampeyan sekarang sakit. Ucap Wali Paidi kepada pimpinan gerombolan ini. Yang ternyata bernama Gohel. Pemuda yang bernama Gohel ini jadi heran setengah mati. Pemuda distro ini atau Wali Paidi kok bisa tahu kalau sekarang ibunya